Jadi selama saya yakin Bang Rocky juga pasti mumpuni secara finansial. Kalau enggak dia nggak tenang berpikir. Semua filsuf itu zaman dulu nggak ada ya Bang Rocky yang miskin ya. Makanya mereka bisa berpikir. Itu zaman dulu filsuf nggak makan cilok. Jadi memang harus kita tenang dulu baru bisa berpikir. Satu kampus Stanford University itu annual economic output, artinya ekonomi per tahunan yang dihasilkan oleh dosen-dosennya dan alumninya itu sebesar 2,1 triliun US dollar. Lebih besar dari PDB Indonesia. Satu kampus. Jadi ini bukan omong-omong dari riset jadi aset. Risetlah asal muasal aset. Rehan, gimana ceritanya bisa dapat penghargaan dari NASA? Boleh ceritain dikit ya? Saya mengikuti program. Program ini namanya program VDP yang diadakan oleh NASA. Ya, dan program ini bisa diikuti oleh siapapun. Dan ketika kita berhasil menemukan celah di NASA ini, otomatis kita akan diberikan penghargaan begitu atau pengakuan. Dan nama kita ditempelkan di programnya. Kita masuk ke sesi berikutnya, kita akan diskusi soal inovasi dari lab mulai masuk ke pasar. Speaker yang pertama, wanita hebat, akademisi, peneliti dengan rekam jejak internasional, figur yang aktif mendorong ekosistem sains, teknologi, dan inovasi di Indonesia. Di tengah dunia yang bergerak cepat, beliau terus mengingatkan bahwa kemajuan sebuah negara lahir dari keberanian berpikir, meneliti, dan membangun kualitas manusia. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Stella Christy. Yang kedua, tak kalah hebat, seorang akademisi dan ilmuwan yang mendedikasikan perjalanan ilmunya untuk memahami kehidupan dari level yang paling fundamental, bioscience. Please welcome Prof. Feynardi. Tadi Pak Menteri dan Bang Rocky juga Pak Gita banyak menyebut mengenai bagaimana benchmarking kita ke China atau Tiongkok. Mungkin Prof. Stella bisa cerita gimana negara atau semua pihak di sana bekerja sangat baik untuk bisa melahirkan inovasi-inovasi yang sampai hari ini kita kayaknya mobil-mobil listrik di Indonesia kayaknya isinya dari Tiongkok semua tuh itu baru satu sektor aja. Prof. Stella silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Pak Menteri luar biasa acaranya, luar biasa gagasannya. Kalau bukan Pak Menteri yang ngundang, kapan lagi saya berani bareng sama Bang Rocky? Ya. Halo teman-teman saya, seperjuangan. Baik dosen maupun mahasiswa, baik dari kampus manapun seluruh Indonesia yang hadir pada saat ini. Pertanyaan kenapa kita berbeda? Jawabannya pasti adalah sistem. Sistem. Kenapa? Apa yang menjadi persamaan antara US, Amerika Serikat, dan Tiongkok? Saya baru selesai kemarin baca Critical and Emerging Technology Index yang dipublikasikan oleh Harvard University. Tentang siapa di dunia yang paling punya power di bidang artificial intelligence, semiconductor, space, biotechnology, dan quantum. Karena ini adalah 5 yang akan menguasai pasar. Menguasai dunia, bukan saja menguasai pasar. Dan kalau kita lihat di seluruhnya itu yang 2 negara adidaya, Amerika Serikat dan Tiongkok, jauh di atas negara-negara lainnya. Saya beruntung sudah berada di 2 negara ini, 16 tahun saya di Amerika Serikat, saya sudah menjadi Associate Professor with Tenure di Amerika Serikat. Jadi tenure artinya tidak bisa dipecat seumur hidup, nanti ada hubungannya dengan sistem.
dan di Tsinghua sudah menjadi full professor with tenure di Tsinghua University. Jadi, terima kasih. Jawabannya adalah sistem. Kalau boleh saya yang pertama, sampai saat ini kita terlalu banyak dikotomi. Yang paling menentukan yang terjadi di Amerika Serikat dan di China, apa? Merespon pasar dan memimpin pasar. Respond to the market and lead the market. Ini adalah dua kategori yang berbeda, yang dua-duanya nanti bisa berhubungan. Saya akan mulai dengan kategori yang pertama, memimpin pasar, lead the market. Ini sebenarnya, kalau boleh jujur, jauh lebih sulit daripada merespon terhadap pasar. Apa yang dimaksud atau apa yang bisa kita membuat memimpin pasar? Contoh memimpin pasar, industri artificial intelligence, karena industri artificial intelligence juga sudah menjadi industri. Industri artificial intelligence itu memimpin pasar. Dulunya tidak ada pasar artificial intelligence. Jadi inovasi memimpin pasar bagaimananya. Yang pertama, syarat sangat penting untuk bisa memimpin pasar adalah semua ilmu itu harus ada. Baik itu sosial humaniora maupun dengan STEM, itu harus ada semua. Baik filsafat maupun ilmu-ilmu kepastian. Contoh nyatanya yang sudah saya sampaikan kepada sebagian publik adalah artificial intelligence dimulai dari pertanyaan filsafat Alan Turing. Can machines think? Apakah mesin bisa berpikir? Waktu itu tidak ada pasar yang menanyakan itu. Tidak ada yang namanya artificial intelligence. Itulah awal muasal computer science dan artificial intelligence. Sekarang ke pertanyaan yang sangat penting. Siapa? Siapa yang akan memimpin pasar? Data, fakta menunjukkan bukan. Tidak sama sekali. Siapa yang, kalau kita lihat sejarahnya sampai saat ini, yang di dunia yang selalu memimpin pasar? Dosen-dosen peneliti, akademika, kampus yang memimpin pasar. Ya. Ini tepuk tangannya mesem-mesem soalnya pada ragu-ragu ini benar atau enggak. Mari kita lihat lagi. Siapa yang tidak tahu Google? Google. Ada enggak yang enggak tahu Google? Tidak ada kan? Apakah itu industri? Ya luar biasa, industri yang sangat besar sekali. Dari mana lahirnya Google? Dari PhD thesis-nya Larry Brin and Sergey Brin. Sergey Brin and Larry Page. Dari PhD thesis. Yaitu hasil yang dikeluarkan oleh kampus. Ya. Saya buktikan juga dengan angka-angka. Kampus Stanford, satu kampus. Pak Gita sedang mengajar di Stanford pada saat ini. Satu kampus Stanford University itu annual economic output, artinya ekonomi per tahunan yang dihasilkan oleh dosen-dosennya dan alumninya itu sebesar 2,1 triliun US dollar. Lebih besar dari PDB Indonesia. Satu kampus. Jadi ini bukan omong-omong dari riset jadi aset. Risetlah asal muasal aset. Tadi kalau Pak Rocky berbicara tentang asal muasal, betul. Risetlah asal muasal aset. Yang melakukan, yang bisa paling banyak melakukan itu adalah kampus, dosen-dosen. Kenapa? Ini bukan kenapa rasionalismenya. Karena waktu. Pasar, industri, pemerintah dituntut
harus bergerak saat ini, cepat, saat ini juga. Jadi waktu yang kita punya dari industri untuk pemerintah itu sangat terbatas. Harus merespon saat itu juga kebutuhannya. Dengan waktu yang cepat itu, dengan waktu yang terbatas dan waktu yang sedikit itu, sangatlah sulit memikirkan inovasi dalam jangka panjang. Sekarang kalau kita tanya what's wrong-nya, Bang Rocky, betul kita harus tanya what's wrong-nya. Jadi WhatsApp-nya tadi udah saja. What's Tanyanya, wrong-nya? Stella tanyanya ke kanan apa ke kiri? Iya. Wah, jangan gitu loh Bang Rocky. Jadi kalau kita tanya what's wrong-nya, ini ada bukan saja waktu itu perlu tapi tidak cukup. Necessary but not sufficient. Ada dua lagi yang setidaknya fundamental diperlukan oleh dosen-dosen peneliti di kampus, mahasiswa peneliti di kampus, tapi terutama sekali dosen-dosennya. Ada dua. Yang satu adalah kebebasan intelektual. Intellectual freedom to think, to take the time, to think. Yang itu akan hanya bisa terjadi dengan kebebasan finansial. Jadi perlu kebebasan untuk berpikir dan kebebasan finansial. Dua inilah yang menjadi motor penggerak berbagai macam yang kami lakukan, kebijakan-kebijakan yang kami keluarkan di kementerian. Supaya tidak dibilang omon-omon, untuk meningkatkan financial freedom. Kalau intellectual freedom, ini walaupun belum sempurna, sudah ada yang baik yang terjadi di Indonesia. Mungkin para teman-teman tidak biasa berpikir seperti ini, tapi untuk dosen-dosen perguruan tinggi negeri kita, ini pekerjaan terjamin sebagai ASN. Ini yang terjadi di Amerika Serikat dan di Tiongkok dengan sistem tenure, yaitu berlomba-lomba untuk mendapat tenure, setelah mendapat tenure tidak bisa dipecat. Dan biasanya inovasi yang besar itu terjadi hanya setelah mendapatkan waktu, kebebasan intelektual untuk berpikir. Tapi yang kedua, kebebasan finansial, itu kita masih jauh untuk dosen-dosen kita. 16 Desember 2024 saya berkata, yang harus kita lakukan adalah mengembalikan insentif finansial bagi dosen-dosen peneliti yang memenangkan grant. Itu saya berkata, 2024 Desember tanggal 16, itu ada buktinya. Dan berkat dukungan semua kementerian, Pak Menteri terutama, tahun ini itu sudah berhasil. Sejak tahun ini, dosen-dosen yang memenangkan research grant itu diberikan insentif finansial langsung sebanyak up to 25% ya, untuk menjaga kebebasan finansial. Meningkatkan kebebasan finansial. PR kita masih banyak, tetapi ini adalah salah satu contoh nyata. Terakhir, saya akan mohon ditampilkan. Tadi saya bilang sistemnya ada dua, jangan lupa. Lead the market, respond to the market. Yang lead the market, PR kita masih banyak, tapi jangan lupa ayo terus kebebasan intelektual dan kebebasan finansial. Untuk merespon market, ini yang paling tadi termasuk pertanyaan dari audiens adalah yang paling menjadi permasalahan adalah informasi yang mandek. Industri tidak tahu siapa pakar-pakarnya, peneliti susah mencari siapa yang membutuhkan keahlian kita. Jadi untuk kita bisa saling merespon, kita harus tahu menau dulu, harus kenal dulu. Barulah itu kita akan efektif dalam responnya. Itulah mengapa sudah dibuat dashboard yang bisa diakses oleh semuanya, publik. risbang.kemdikti
kemdikti.go.id, .kemdiktisaintek.go.id. Di sini bisa dilihat ada penelitian, tinggal cari masalahnya, ingin tahu tentang kuantum, siapa penelitinya, langsung muncul di seluruh Indonesia. Ya, nih ada peneliti-penelitinya, pasti di TB ada. Tinggal diklik, semuanya ada. Kalau mau tahu tentang produk apa yang sudah jadi, bisa ditaruh di sini. Kosmetik, taruh di sini, langsung tahu ada di mana. Inilah kerja nyata Kemdiktisaintek untuk merespon pasar. Semuanya bisa lihat di sini, kita harapkan dari pasar. Yang terakhir sekali, ada satu, ini belum jadi kerja nyata. Ini masih adalah ide, tetapi saya sedang kampanye ide ini. Mumpung lagi di sini dengan teman-teman. Tadi saya bilang kebebasan intelektual untuk dosen-dosen peneliti kita yang akan memimpin pasar Indonesia dengan inovasinya. Ada satu yang sangat bermasalah. Sangatlah sulit untuk dosen-dosen perguruan tinggi negeri kita untuk bisa pindah kampus. Betul tidak? Ini berarti mengekang kebebasan intelektual. Kita harus bersama-sama setidaknya mengkaji masalah ini. Agar setiap individu dosen itu mempunyai kekuatannya sendiri. Jika mereka dihargai lebih banyak oleh kampus yang satunya, mereka silakan boleh pindah. Itulah kebebasan intelektual. Ayo kita tingkatkan kebebasan intelektual para dosen-dosen kita, kampus kita, dan juga kebebasan finansial. Hidup akademika! Terima kasih Prof. Stella. Tadi bagus sekali insight-nya mengenai tadi ada 2 kebebasan. Saya ke akademisi lainnya juga, ada Prof. Terima kasih sudah hadir juga. Mungkin Prof bisa menanggapi tadi, apakah itu yang Prof benar-benar hadapi, terbentur dengan 2 kebebasan yang seharusnya dimiliki oleh seorang akademisi, yaitu kebebasan berpikir dan juga kebebasan finansial. Atau ada hal lain yang menurut Prof perlu untuk diketahui oleh pengambil kebijakan sehingga bisa tadi link and match ya antara kebutuhan gak hanya dashboard tadi tapi antara kebutuhan industri dan juga hasil-hasil research itu bisa seiring sejalan dan akhirnya bisa mendorong menjadi katalisator industri kita. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera kita semua. Saya sangat setuju sekali, apalagi Bu Stella dari China. Mungkin kalau kita lihat orang Cina berpikir itu luar biasa. Bahkan boleh dibilang semua filsuf China dan kebetulan kita punya filsuf Indonesia, Bang Rocky. Jadi saya mungkin kasih notes yang pertama adalah kebebasan berpikir. Jadi tanpa berpikir, no research. Tanpa riset, no publication, even further, paten ke industri. Yang pertama tentu saja kita mulai dari tangkap bola. Jadi industri punya masalah, kita selesaikan. Itu sudah pasti patennya langsung akan dipakai oleh mereka. Dan mungkin kalau kita lihat Indonesia mungkin sedikit kurang, tapi kalau di luar negeri saya pikir banyak sekali broker-broker bahkan swasta yang matchmaking. Di Indonesia mungkin matchmaking baru cari jodoh, tapi kalau di sana matchmaking antara industri dengan universitas. Hasilnya apakah sistemnya paten beli putus atau misalkan selalu ada revenue ke universitas atau ke penelitinya, itu mangga saja. Kita pikir Indonesia perlu ke sana. Itu satu yang pertama. Tapi perlu kita lihat bahwa suatu inovasi yang langsung muncul dari curiosity kita akan butuh waktu, butuh berbagai step sampai dia bisa dijual. Mungkin kalau kita ingat dari transformasi dari stupid phone to smartphone. Pertama orang berpikir, ngapain pakai smartphone? Kita punya laptop. Tapi ada orang gila bernama Steve Jobs. Bagaimana kok digabung semua? Nah, pola-pola pikir itu yang mungkin kita perlu melihat bahwa tidak semudah itu dari suatu pemikiran yang murni menjadi produk. Akan lebih mudah kalau dari masalah menjadi kita selesaikan lalu menjadi produk. Tetapi kita pikir seperti tadi, Bang Rocky selalu bilang bahwa bebas. Jadi pikiran-pikiran itu tidak boleh dimatikan. Maka saya setuju sekali bahwa diskusi di universitas, apalagi senior, tidak boleh mematikan ide junior. Ya, tidak boleh.
Dan saya pikir Indonesia luar biasa. Kalau kita lihat secara sederhana saja, mungkin belum sampai level AI lah. Tapi tadi saya pikir Bang Rocky juga bilang tadi apa, kalau siang Bandung jadi lautan kuliner. Kita kembali saja ke kuliner. Kuliner Bandung coba, siapa yang berpikir bahwa cilok itu sampai kemana-mana? Bahkan orang di seluruh Indonesia makan cilok itu belajar di Bandung. Bisa dibayangkan di Lombok, Pulau Lombok, di pelabuhan ada cilok. Kebayangkan, ini berarti apa? Tadinya suatu ide yang kecil di Bandung menjadi demand. Tapi satu kali lagi adalah satu hal fakta, mungkin saya mau mengungkapkan juga ternyata bahwa di kita secara sistem tadi memang betul Prof. Sela bilang sistem harus berbenah. Satu yang mungkin saya kasih apa ya? Saya emphasize lah di sini, saya tekankan lah bahwa kadangkala bagaimanapun di generasi baru ini itu kita pragmatis. Kalau saya kaitkan tadi dengan Bu Stella adalah finansial. Jadi selama saya yakin Bang Rocky juga pasti mumpuni secara finansial. Kalau enggak dia enggak tenang berpikir. Semua filsuf itu zaman dulu enggak ada ya Bang Rocky yang miskin ya. Makanya mereka bisa berpikir. Itu zaman dulu filsuf nggak makan cilok. Jadi memang harus kita tenang dulu baru bisa berpikir ya. Jadi saya bilang bahwa itu penting. Jadi kita juga perlu bebas dan perlu punya kebebasan finansial juga. Nah, satu hal adalah yang perlu kita lihat adalah di Indonesia banyak sekali di dalam keadaan kita tidak bebas dalam hal itu. Misalnya secara finansial. Oleh karena itu di dalam kita berpikir pasti kita mencari suatu solusi-solusi yang pragmatis. Nah, ketika solusi pragmatis itu muncul, nanti kita lihat mendingan bikin paten, mendingan bikin paper. Terus tujuannya lalu bukannya kita riset, tapi kita bagaimana cara buat paper. Dan lalu setelah kita buat paper pun kita masih berpikir, aduh ini kita ada ngadu ranking-rankingan. Setelah ranking-rankingan, lebih baik kita bekerja sama dengan internasional atau dengan UI atau dengan UGM misalkan. Dan itu satu fakta yang lumayan menyedihkan bahwa kerjasama semua kampus hebat di Indonesia, bukan ITB saja, itu dengan internasional sangat-sangat masif. Tapi kerjasama kita sesama universitas hebat di Indonesia sangat-sangat kurang. Ya, itu mungkin ada suatu kejar-kejaran ranking. Tapi saya berpikir kita kan satu Indonesia. Suatu saat kita harus bergandeng tangan menjadi satu Indonesia dan semua kita maju bersama. Dan saya percaya kalau ITB naik rankingnya bersama dengan UGM, UGM juga naik rankingnya. Kita bersama-sama naik rankingnya bukan ranking nasional, tapi ranking internasional menuju ke kedaulatan sains dan teknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Big applause untuk Prof. Enardi dan juga Ibu Wamen. Sesi yang luar biasa. Kalau kita berbicara soal kreativitas, teknologi, masa depan, kali ini kita bertemu dengan contoh nyata Bapak dan Ibu dan juga adik-adik bahwa usia bukan batas untuk menciptakan dampak besar. Di saat banyak pelajar seusianya masih sebatas menjadi pengguna teknologi, sosok yang satu ini justru memilih memahami cara kerja sistem sampai ke celah keamanannya, bukan untuk merusak ya, tapi untuk memperkuatnya. Keberaniannya mengeksplorasi dunia cyber, membawanya pada pengakuan internasional, bahkan mendapat apresiasi dari NASA sebagai bug hunter muda setelah berhasil menemukan celah pada sistem mereka. Please welcome Rehan. Hai, thanks for coming. Dari Pindrang jauh sekali. Rehan, gimana ceritanya bisa dapat penghargaan dari NASA? Boleh ceritain dikit ya? Saya mengikuti program ini namanya program VDP yang diadakan oleh NASA. Ya, dan program ini bisa diikuti oleh siapapun. Dan ketika kita berhasil menemukan celah di NASA ini, otomatis kita akan diberikan penghargaan begitu atau pengakuan. Dan nama kita ditampilkan di programnya. Wow, luar biasa. Rehan juga kesini nggak sendiri Kak Christian, ada sekali. temennya ya. Betul Boleh kita beri applause juga untuk Firos. Ini lebih muda Firos. lagi ya Allah. Kenapa anak-anak ini pada pinter-pinter semua, luar biasa.
Firoz, kalau misalnya kita bicara ke depan ya, pengen apa harapannya lagi nih selain mungkin mau buat apa ya? Goal saya itu saya ingin bikin sistem untuk absensi dan payment di sekolah untuk menggantikan kertas-kertas dan juga uang biasa yang memudahkan untuk siswa-siswa agar misalnya kalau bayar barang tinggal di scanning pakai RFID ataupun nanti setiap 1 hari sekali setiap 24 jam bakal keriset misalnya uang jajan sehari itu 20.000, nah nanti besoknya 20.000 lagi. Jadi untuk memudahkan orang tua dan juga siswa-siswa yang ingin absensi dan juga payment di sekolah. Rehan mau nanya siapa? Bapak Menteri. Silakan Rehan, silakan. Baik, izin Pak Menteri, saya memiliki satu pertanyaan. Bagaimana pandangan hukum di Indonesia melihat anak muda di Indonesia yang belajar cyber security atau lebih tepatnya bug hunter begitu Pak, untuk tujuan edukasi begitu atau keamanan digital? Baik Pak, sekian. Wah, ini berat pertanyaan. Saya ini Bung Rocky, Pak Rektor, mungkin satu-satunya sarjana hukum yang sekolah di Fakultas Teknik. Tapi saya keluaran sarjana hukum, karena kebetulan di Teknik Perundang-undangan Pak Rektor. Soal cyber security, sekarang kita sudah tidak bisa lepas dari kehidupan tentang cyber sekarang. Kita sudah bekerja sama dengan teman-teman yang menciptakan sistem aplikasi yang ada di sini untuk mengembangkan cyber security-nya. Kita bekerja sama dengan Komdigi maupun juga BSSN. Artinya siapapun nanti yang bisa menciptakan cyber security termasuk Rehan pasti dibutuhkan dimanapun. Karena itu sangat penting. Sekali lagi terima kasih. Itu sangat penting ya. Baik, untuk Firoz mau bertanya ke siapa silahkan. Yang terhormat kepada Bu Wamen Disdik Saintek Republik Indonesia, saya memiliki pertanyaan. Kan ada beberapa kampus tuh yang belajar hacking lah istilahnya. Nah, kenapa gak semua kampus tuh belajar hacking gitu? Nah, habis itu bagaimana, kan tadi Bu Stella juga ngasih materi tentang lead the market. Nah, aku juga punya pertanyaan. Bagaimana cara kita siswa dan mahasiswa untuk meng-lead market menggunakan artificial intelligence ini yang sedang berkembang pesat-pesatnya di tahun 2026 ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama, kampus tidak diatur oleh kementerian. Kalau ditanya secara seorang akademisi yang juga seorang dosen, apakah kita perlu mengajarkan hacking di setiap kampus? Jawaban saya pasti kita perlu mengajarkan ilmu-ilmu yang ada. Ya. Nah, pertanyaannya apakah tepat dinamakannya hacking gitu? Karena kalau hacking itu saya tujuannya untuk menghack. Tapi apakah mungkin jadi yang harus ditanyakan ilmu apa yang mau diajarkan? Bagaimana itu menggunakannya? Tentu saja itu kembali tadi kepada akhlak kita. Sebaik-baiknya ilmu itu digunakan untuk kebaikan manusia. Tetapi ilmunya harus diajarkan, apapun itu ilmunya, itu harus kita ketahui dan kita ajarkan bersama. Oh, bagaimana kita sebagai siswa untuk lead the market, memimpin pasar? Ya, ada satu jawaban yang filosofis tapi sangat pragmatis, harus bisa mempunyai pemikiran riset, research mindset. Karena untuk melahirkan inovasi itu menanyakan sesuatu yang baru. Saya akan anjurkan jangan dipikirkan artificial intelligence-nya. Karena begitu adik memikirkan artificial intelligence-nya, berarti adik bukan memikirkan pertanyaannya dahulu,
tapi memikirkan alat metodenya dahulu. Seorang pemikir, seorang ilmuwan yang akan melahirkan inovasi harus memikirkan pertanyaannya dahulu. Setelah itu pertanyaannya dipikir baik-baik, baru kita harus bisa memikirkan, kalau ilmuwan, menjawabnya secara sistematis. Terakhir sekali, ini bukanlah kata-kata yang indah, yang hanya bilang oke, semuanya bagus, tidak. Saya kalau boleh menceritakan secara personal. Adik sangat tahu tentang cyber security, artificial intelligence, pasti sudah mendengar tentang Anthropic. Yes, tahu. Anthropic baru-baru ini sangat terkenal ya, karena bukan saja sahamnya naik luar biasa, jadi secara industri sangat cuan, tetapi juga membuat pemikiran moral, membuat keputusan moral dan akhlak yang menolak bahwa alatnya dipakai untuk surveillance tanpa ditanyakan. Ini mau saya ceritakan kenapa? Karena dia tadinya adalah fisikawan, ilmuwan murni. Dan dari situlah lahir itu seperti cloud, tapi juga tadi lahir pemikiran moral yang berakhlak untuk tidak menggunakannya untuk makan siang. Wow. Jadi ini adalah contoh nyata, jangan dipikir kalau kita bisa mengerti riset, kita harus hanya bisa menjadi peneliti. Tidak, di kampus satu-satunya wahana yang kalian bisa mendapatkan ilmu bagaimana bisa mempunyai pemikiran riset dari dosen-dosen kalian. Gunakan waktu itu sebaik-baiknya, setelah itu sangat susah untuk didapat, kalian akan menjadi berhasil apapun bidangnya. Peneliti, pemerintah maupun industri, atau yang paling keren seperti Bang Rocky. Oke, terima kasih Prof. Mudah-mudahan terjawab ya, puas dengan jawabannya ya, Dek Firoz dan juga Dek Rehan. Baik, ini ada apresiasi untuk mereka berdua, silahkan naik ke atas panggung. Ada apresiasi yang akan diberikan oleh Ibu Wamen dan juga Kepala Wilayah BNI Area Bandung, Ibu Kinkin Sakinah, untuk menyerahkan apresiasi berupa dana bantuan pendidikan kepada Rehan dan juga Firoz. Tepuk tangan paling meriah. Sobat kampus, Bapak dan Ibu. Semoga lahir terus Firoz dan Rehan-Rehan yang lainnya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Firoz. Oke, dipersilakan buat teman-teman videografer, fotografer untuk bisa mengabadikan. Cukup, terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Firoz dan juga Rehan. Sekali lagi.